Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20, perkenalkan nama saya Dewi Purwasi, beserta teman saya ada Andreas Dian Bayu Santoso, Riki Ahmad, dan Yoga Eko Prasetyo. Di sini kami akan memaparkan mengenai analisis sistem informasi keuangan pada DOKU untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi keuangan dengan dosen pengampu Bapak Robi Fauji. Di sini kami akan memaparkan mulai dari gambaran umum perusahaan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, finansial teknologi atau fintech DOKU oleh Andreas Dian Bayu Santoso, cara pemakaian DOKU oleh Andreas Dian Bayu Santoso, kelebihan DOKU oleh Riki Ahmad, kekurangan DOKU oleh Riki Ahmad, dan sistem informasi keuangan DOKU oleh Yoga Eko Prasetyo. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan tentang gambaran umum perusahaan. DOKU merupakan layanan dompet digital pertama yang hadir di Indonesia pada tahun 2007, jauh sebelum kehadiran yang lainnya. DOKU merupakan produk dari PT Nusa 1 Inti Arta yang telah memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi cashless. Saat ini penggunanya diklaim sudah mencapai 3 juta user. DOKU yaitu perusahaan penyelenggara sistem pembayaran berbasis teknologi dengan layanan terpadu yang secara aktif mendukung gaya hidup non-tunai di Indonesia. DOKU memberikan peluang kepada masyarakat dalam mendukung kebutuhan bisnis online para merchant melalui produk kolaboratif. Dengan produk ini, masyarakat bisa lebih produktif dan lebih bebas bertumbuh secara finansial bersama DOKU bagi merchant nasional maupun internasional. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Andreas Dian Bayu Santoso. Perkenalkan, saya Andreas Dian Bayu Santoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu finansial teknologi yaitu DOKU. Lembaga fintech ini merupakan dompet elektronik berbasis aplikasi yang bisa digunakan untuk sistem pembayaran digital yang menyediakan berbagai macam layanan, mulai dari individu hingga badan usaha. Tidak hanya transaksi, juga memiliki layanan remitansi serta e-wallet untuk transaksi e-commerce yang berintegrasi terhadap 20 bank yang membuka layanan transaksinya. DOKU menyediakan 2 jenis layanan finansial, yakni user premium dan user biasa. DOKU mempermudah untuk transaksi online dan transfer dengan mudah baik dengan kartu kredit maupun tanpa kartu kredit. Tidak hanya belanja online, DOKU sudah dapat digunakan untuk melakukan pembayaran offline di grup Alfamart dan Apotek K24. Dalam penggunaannya, DOKU dilengkapi dengan username dan password, dan CVV atau PIN sehingga akan aman dan mudah dalam melakukan transaksi dengan DOKU. Pengisian saldo DOKU dapat dilakukan dengan mudah melalui transfer bank, mobile banking, dan minimarket. Sebaliknya, kamu juga bisa melakukan tarik tunai danamu lewat minimarket pula. Dan selanjutnya adalah cara pemakaian DOKU. Yang pertama yaitu registrasi. Pertama, lakukan pendaftaran DOKU terlebih dahulu secara gratis, kemudian registrasi dan verifikasi menggunakan identitas nasional seperti KTP dan SIM, baik dengan aplikasi ataupun web. Yang kedua yaitu top up. Lakukan top up pada saldo DOKU terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Dapat dilakukan dengan melalui transfer bank atau deposit, mobile banking. Jika tidak memiliki rekening, dapat melalui Alfamart, Dandan, dan sejumlah merchant. Yang ketiga yaitu transaksi. Untuk transaksi online, lakukan transaksi pada aplikasi atau web DOKU. Saat akan melakukan pembayaran, pilihlah metode pembayaran dengan DOKU.
Kemudian akan diminta untuk memasukkan email atau Doku ID dan password. Setelah itu dapat memilih metode pembayaran menggunakan credit card ataupun cash wallet dan masukkan CVV atau PIN, kemudian klik proses payment. Tetapi jika menggunakan kartu kredit, maka akan diminta untuk memasukkan one time PIN atau OTP yang dikirimkan ke nomor handphone oleh bank penerbit kartu kredit. Setelah transaksi sukses, maka kembali ke website merchant atau mencetak detail transaksi yang dilakukan. Untuk transaksi offline, kunjungi gerai Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, Dandan, dan Lawson. Pilih produk dan pada saat pembayaran di kasir dan ajukan pembayaran menggunakan Doku. Lakukan generate token melalui website atau melalui aplikasi Doku. Pilih menu belanja di toko, kemudian berikan 6 digit token kepada kasir. Token hanya berlaku 30 menit. Kemudian yang keempat adalah tarik tunai. Kunjungi gerai Alfamart atau merchant lainnya, dapatkan token dari website atau SMS atau aplikasi Doku, kemudian ke kasir dan berikan 6 digit token tersebut, lalu sebutkan nominal yang ingin kamu tarik. Untuk nominalnya adalah 25.000, 50.000, 75.000, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000, dan 500.000. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Slide selanjutnya yaitu kelebihan dari Doku. Yang pertama adalah penggunanya sangat mudah dipahami. Doku tersedia dalam bentuk aplikasi dan web. Aplikasinya pun mudah digunakan oleh orang awam sekalipun karena dapat menggunakan bahasa Indonesia. Proses pendaftaran Doku gratis tanpa biaya administrasi. Registrasi dan verifikasi menggunakan identitas nasional seperti KTP atau SIM. Dan kelebihan yang kedua yaitu transaksi online. Dapat digunakan untuk melakukan transaksi online walaupun tidak memiliki kartu kredit, rekening bank, dan PayPal. Dan yang ketiga adalah transaksi offline, di mana selain transaksi online juga dapat untuk bertransaksi offline ataupun ingin melakukan tarik tunai dengan waktu yang cepat dan bisa melakukannya di merchant yang menjadi partner Doku yaitu Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, dan Plusdan, dan juga Lawson terdekat. Dan yang kelima, kelebihan dari Doku yaitu top up atau pengisian saldo Doku dapat dilaksanakan melalui transfer bank atau deposit mobile banking. Jika tidak memiliki rekening dapat melakukan Alfamart, Dandan, dan sejumlah merchant. Dan yang terakhir dari kelebihan Doku yang kelima adalah dapat digunakan kapanpun. Tidak hanya dapat digunakan untuk transaksi online ataupun offline, dan dapat digunakan juga dalam keadaan mendesak ataupun tidak, seperti untuk melakukan pembelian pulsa ponsel, data internet, pulsa token listrik PLN, bayar cicilan tiket pesawat, pembayaran TV kabel, dan lain-lain. Cek merchant yang tersedia. Selanjutnya kekurangan dari Doku. Yang pertama, mitra Doku. Tidak semua penjual mau menerima penggunaan teknologi ini. Yang kedua, harga yang lebih tinggi. Harga pulsa Doku masih terbilang cukup mahal karena harganya masih sama seperti pada konter-konter pulsa, yaitu pulsa 10.000 dijual di atas kisaran 12.000. Dan yang ketiga, kekurangan dari Doku adalah top up. Top up saldo harus kelipatan dari 10.000. Tidak dapat dimulai dengan 15.000, tidak dapat dimulai dengan 25.000 dan semacamnya. Harus kelipatan dari 10.000. Dan saldo masuk terhitung lumayan lama, perlu waktu hingga 5-10 menit. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas sistem manajemen yang dimiliki Doku. Ada dua sistem manajemen yang dimiliki Doku. Yang pertama DSS, yang kedua PCI DSS. DSS atau Data Security Standard adalah sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajerial dan user. DSS dapat membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Selanjutnya PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard. Perusahaan ini juga yang pertama kali mendapatkan sertifikasi global untuk keamanan data PCI DSS.
PCI DSS yaitu sebuah standar data pemegang kartu, baik itu kartu kredit, ATM, debit maupun e-money. Kesimpulannya, Doku merupakan produk dari PT Nusa 1 Inti Arta yang telah memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi cashless. Doku yaitu perusahaan penyelenggara sistem pembayaran berbasis teknologi dengan pelayanan terpadu yang secara aktif mendukung gaya hidup non tunai di Indonesia. Doku Wallet memungkinkan setiap pelanggan yang terdaftar untuk melakukan pembayaran online atau transaksi lainnya dengan nyaman dan aman tanpa mengungkapkan data keuangan pribadi, serta mengirim dan menerima transfer uang hanya dengan menggunakan alamat email. Sistem manajemen pada Doku yaitu DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajerial dan user. Terima kasih, sekian pembahasan dari kelompok 20 mengenai analisis sistem informasi keuangan pada Doku. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.